Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat project baru dan bagaimana struktur dasar dari pemrograman Java ya. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah membuat project baru. Kalian bisa klik icon ini, icon new project, ataupun kita bisa klik file kemudian new project. Nah, pada tampilan yang baru muncul ini kita pilih kategorinya pilih Java ya, jangan sampai pilih yang lain. Kita bisa misalkan kalau pemrogram PHP berarti pilih yang PHP. Kita akan menggunakan pemrograman Java, berarti pilihnya Java. Kemudian projectnya pilih Java application ya. Kalian bisa di double klik ataupun klik next ya. Nah, pas klik next kemungkinan ada beberapa orang yang loading ya, ada yang activating, mungkin ada yang langsung ke sini. Kalau activating maka kalian bisa tunggu sementara ya, karena ini baru pertama kali kita membuat dari new project, jadi wajar ya, jadi activating terlebih dahulu. Nah, kemudian pada project name di sini kita namai nama projectnya. Misalkan kalau programnya mengenai kalkulator, berarti di sini project name-nya adalah kalkulator. Karena pertama kita saat ini kita pertama akan membuat latihan dasar dari struktur dasarnya dulu ya, maka kita namain dengan latihan 1 saja, latihan 1 ya. Nah, untuk project locationnya di sini ada di dokumen dan admin project. Jadi kalau misalkan kalian mencari hasil project kalian ada di mana, file dokumen kalian ada di mana, ada di folder dokumen, kemudian folder netbin project ya. Nah, terus kemudian untuk use dedicated nggak perlu dicontreng. Nah, untuk create main classnya di sini wajib kita contreng ya. Jadi kita akan membuat, kalau misalkan ini nggak dicontreng maka kelas utamanya tidak akan dibuat ya. Jadi kita harus wajib main kelasnya untuk dibuat ya. Main kelas ini nanti akan dijelaskan seiring dengan waktu ya. Nah, setelah itu kemudian kalian klik finish ya, maka akan proses membuat project baru. Tunggu sampai selesai. Nah, maka muncullah beberapa tampilan ya. Di sini ada beberapa bagian. Bagian sebelah kiri atas di sini ada file apa saja yang ada pada project ya. Jadi di sini pada latihan 1 ini nama projectnya, terus ada source package-nya, ini kumpulan dari package-nya ya. Yang mana package ini merupakan salah satu paket ya. Jadi kalau misalkan projectnya besar, kita bisa kategorikan dengan beberapa package ya. Kemudian ada folder library ya. Jadi di sini ada 2 folder, istilahnya ada source package dan library. Jadi kalau di dalam source package itu ada package latihan 1 dan kelas latihan 1.java ya. Terus dalam folder library ada library dari JDK defaultnya ya ini. Jadi ini wajib ada ya, JDK. Untuk lebih jelasnya mengenai library mungkin kita akan jelaskan seiring dengan waktu. Nah, di dalam folder source package di sini terdapat simbol package ya. Jadi yang berbentuk kardus ini adalah simbol package dengan nama latihan 1, dan di dalam latihan 1 itu terdapat file Java-nya ya. Jadi dalam satu package di sini bisa memiliki beberapa file Java ya. Jadi bisa lebih. Dan dalam source package pun kita bisa memiliki lebih dari 1 package ya. Jadi dalam satu source package itu memiliki banyak package, dan dalam satu package itu bisa memiliki lebih dari 1 file Java ya. Nah, dalam satu file Java terdapat codingan seperti ini ya. Nah, kalau yang misalkan yang warna abu ini adalah komen ya, jadi nggak akan dibaca oleh si program ya, seperti ini. Nah, yang warna abu ini yang ada slash bintang ini adalah komentar ya, atau yang slash ini
juga komentar. Jadi nggak perlu kalian baca secara pemrograman ya. Jadi ini hanya keterangan saja. Nah, yang pertama di sini adalah package latihan 1 ya. Karena ini terdapat pada package latihan 1, berarti packingnya pun di sini latihan 1 ya. Nah, jika diibaratkan package ini merupakan bagian secara garis besarnya ya. Karena misalnya mungkin kalau misalkan programnya sudah terlalu besar, maka kita bisa kategorikan menjadi beberapa kategori ya. Nah, kategori ini bisa pakai package ini ya. Karena kita programnya masih dasar, jadi package-nya hanya 1 dulu saja. Nah, dalam package ini terdapat file Java ya. Nah, dalam satu file Java itu wajib ada satu kelas ya, public class latihan. Jadi nama kelasnya di sini adalah latihan 1 ya. Jadi public class latihan 1. Jadi latihan 1 ini adalah nama kelasnya ya. Dan nama kelas ini harus sama ya, wajib sama dengan nama dari file Java-nya ya. Jadi file Java-nya latihan 1.java, berarti nama kelasnya adalah public class latihan 1 ya. Untuk huruf besar dan kecilnya pun harus sama. Jadi kalau misalkan di sini L besar, maka di sini di dalam nama filenya pun harus L besar. Kalau misalkan kita rubah, misalkan L menjadi L kecil ya, maka di sini akan ada warning ya. Akan ada warning merah dan kuning ya. Artinya di sini error ya. Kelas latihan 1 is public, should be declared in file name latihan 1 Java. Jadi kita harus samakan ya, L. Jadi dalam pemrograman Java itu huruf besar dan huruf kecil harus diperhatikan ya. Jadi kalau misalkan salah, bahkan huruf besar huruf kecil pun akan error. Nah, kalau nama package ya, nama package di sini kita aturannya adalah huruf awalannya kecil ya. Kalau untuk nama dari kelas itu huruf awalannya harus besar ya. Jadi walaupun misalkan sebenarnya intinya adalah harus sama dengan nama file. Cuman kalau misalkan di sini hurufnya kecil, di nama filenya kecil, di nama kelasnya juga kecil, itu nggak bakal error ya. Cuman di sini aturan yang tidak tertulisnya adalah untuk nama kelas harus huruf besar, diawali huruf besar, dan untuk nama package-nya harus diawali dengan huruf kecil. Nah, selanjutnya di dalam kelas ya, artinya di dalam ini adalah di antara kurung kurawal buka nih sampai kurung kurawal tutup yang ini ya, berarti isi dari kelasnya adalah segini. Nah, isi dari kelas berarti segini ya. Jadi kalian perhatikan. Nah, di dalam kelas latihan 1 itu ada public static void main string ya, kurung segi args ya. Nah, untuk lebih singkatnya mungkin public static void main ini satu baris adalah metode yang disebut dengan metode. Nama metodenya adalah main. Metode ini suatu fungsi atau perilaku ya. Jadi kalau misalkan kita sebagai mahasiswa, dicontohkan sebagai mahasiswa itu punya perilaku apa aja sih kalau misalkan di kampus? Yang pertama, misalkan bisa melakukan absensi. Nah, berarti melakukan absensi itu disebut dengan perilaku atau metode ya. Nah, diibaratkan seperti itu ya. Nah, public static void main, nah ini merupakan metode atau fungsi ya. Jadi metode, fungsi sama perilaku itu sama ya. Kita istilahkan sebagai metode saja ya, supaya terbiasa. Nah, jadi public static void main ini merupakan metode utama ya, atau fungsi utama ya. Fungsi itu utama itu apa? Fungsi utama itu ya adalah fungsi yang pertama kali dijalankan ya. Jadi metode yang pertama kali dijalankan adalah ini, public static void main. Yang pertama kali dijalankan itu maksudnya ketika program pertama kali dirunningkan, maka yang akan pertama kali dijalankan adalah fungsi ini ya, public static void main ya.
dari kurung kurawal buka sampai kurung kurawal tutup. Berarti isi dari fungsi dari metode main ini adalah ini ya, dari kurung kurawal buka sampai kurung kurawal tutup ya. Berarti isinya hanya to do code aplikasi logic here. Nah, ini hanya komentar saja, ini tidak akan dibaca oleh si program. Nah, berarti pertama kalau misalkan kita jalankan, cara jalankannya adalah dengan klik tombol play di sini. Kalian coba jalankan run project. Maka di sini akan ada loading. Kalian loadingnya ada di bagian bawah di sini. Ya. Nah, akan muncul outputnya. Nah, output di sini ini hasilnya ya. Jadi window yang baru ini merupakan tampilan berupa output atau hasil dari program itu sendiri ya. Tapi dalam output di sini ini hanya berupa teks ya. Jadi kita belum berbasis GUI ya. Jadi dalam program itu ada dua basis, ada yang berbasis CLI dan GUI ya. Jadi kita misalkan tulis supaya tidak lupa. Jadi ada CLI ya dan ada GUI. Mungkin supaya jelas kita pakai program Notepad. Jadi yang pertama program itu dikategorikan menjadi dua jenis ya. Ada yang CLI dan ada yang GUI ya. Yang pertama, kedua. Nah, CLI ini singkatan dari Command Line Interface. Ya, kemudian untuk GUI Graphic User Interface. Ya, bedanya apa? Kalau misalkan CLI, maka programnya itu hanya berbasis teks ya. Jadi kita hanya ngetik, kemudian ngetikkan input, kemudian outputnya pun dalam berupa teks gitu. Kalau GUI, maka kita programnya berupa tombol ya, atau gambar ya, ataupun icon yang bisa kita klik ya. Berarti program seperti pada umumnya gitu ya, GUI. Jadi masih ada gambarnya, itu berbasis GUI. Nah, contohnya kita misalkan program CLI itu yang umumnya sering digunakan adalah, salah satunya adalah command prompt. Nah, command prompt ini adalah program CLI ya. Jadi kalau kita misalkan pengen memasukkan perintah, misalkan di sini untuk mengecek hard disk, maka kita tinggalkan ketik chkdsk itu kan. Nah, maka akan muncul, mungkin kalau SDK kita coba yang lain, misalkan ingin mengubah warna ya, ubah warna color 7A misalkan. Nah, maka akan mengubah warna. Nah, ini semua program input baik outputnya pun dituliskan dalam bentuk teks ya. Jadi kita harus ngetik. Nah, kalau misalkan program yang berbasis GUI itu contohnya misalkan kalkulator. Nah, ini adalah contoh dari program berbasis GUI. Jadi kita ngeklik berupa tombol-tombolnya. Nah, gitu. 325 misalkan dikali 9. Nah, sama dengan kemudian hasil outputnya muncul ya. Jadi program GUI itu berupa tombol-tombol gitu ya. Nah, mungkin untuk contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita ingin mengoutputkan ya, menampilkan teks pada hasil outputnya di sini ya, hasil outputnya, maka kita bisa menggunakan perintah yang namanya system.out.println ya, kurung kurawal buka, terus titik koma, kutip ya, kutip, kemudian titik koma ya. Jadi dalam kurung buka, kemudian di dalamnya ada kutip, diakhiri dengan titik koma ya, wajib ada titik koma di akhir. Dan untuk sistem ya, nah biasanya yang sering salah di sini, sistem awalannya harus S besar ya, seperti yang tadi kita jelaskan.
Dalam pemrograman Java itu bersifat case sensitif ya. Jadi huruf besar dan huruf kecil itu harus diperhatikan. Untuk sistem outprint, S-nya itu harus besar ya, out-nya itu kecil semua ya, print ln ya, itu semua harus kecil. Di sini ini adalah L ya, bukan I ya, L kecil ya. Nah, di dalam kutipnya ini adalah teks yang akan kita tampilkan. Misalkan di sini nama titik 2 Udin Suryajana misalkan ya, Suryajana. Nah, kemudian kalian play. Nah, maka akan muncul teks berupa nama Udin Suryajana gitu ya. Nah, kalau misalkan pengen menambahkan di bawahnya, kalian coba tambahkan lagi system.out.println ya, dalam kurung kutip titik koma di dalam kutipnya ya. Jadi kenapa penulisannya ini dulu ya, belakang dulu, supaya kita lihat bahwa ini tuh sepasang ya. Jadi kutipnya itu 2 sepasang, bukan kutip 1 ya, kutip 2 sepasang, dan kurung kurawa bukanya juga sepasang. Terus di bawahnya misalkan kelas titik 2 J2 J. Nah, kalau misalkan seperti ini, kalian klik play, maka di bawahnya akan mengoutputkan kelas J2 gitu ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini ya untuk cara mengoutputkan. Untuk cara menginputkan kita mungkin di pertemuan yang selanjutnya saja mungkin ya. Nah, jadi untuk menginputkan harus menggunakan library yang baru, jadi kita harus diimport. Nah, mungkin untuk materi kali ini cukup sekian ya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kalau misalkan ada yang kurang mengerti juga, kalian bisa tulis ya, ataupun japri, ataupun misalkan tulis di komentar, boleh ya. Untuk mungkin saya kasih tugas, untuk tugasnya kalian bisa kirimkan di link Google Form yang saya kirim di grup ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.